Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Kali ini pertanyaan datang dari Ibu Reni di Jakarta Selatan. Pak Agus, perusahaan kami bergerak di bidang persewaan gudang yang dikenakan PPh final dan ada juga melakukan transaksi penjualan barang yang dikenakan PPh tarif umum. Yang mau saya tanyakan, apabila terdapat biaya-biaya selama tahun berjalan yang digunakan untuk PPh final maupun PPh tarif umum, apakah memang harus dialokasi secara proporsional? Ibu Reni di Jakarta Selatan, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Baik, saya menjawab pertanyaan Bu Reni. Jadi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa yang menjadi objek pajak itu adalah penghasilan, ya. Nah, dan penghasilan ini pun dikelompokkan menjadi 3 kategori, ya. Ada namanya penghasilan yang mana dikenakan PPh tarif umum, ya. Penghasilan sebagai objek pajak dikenakan PPh tarif umum, tarif pasal 17. Nah, yang kedua ada namanya penghasilan yang dikenakan PPh yang sifatnya final, ya. Dan yang ketiga adalah penghasilan yang mana bukan merupakan objek pajak, ya. Jadi ada 3. Nah, jadi 3 jenis kategori ini tentu kan pasti ada biayanya, ya, ada biayanya karena terkait untuk mendapatkan, menenagi dan memelihara penghasilan, ya. Tentu adanya kalau kita dapat penghasilan pasti ada biayanya, ya, ada konsep matching cost against revenue. Nah, untuk biaya juga sama diatur, ya. Untuk biaya itu tapi untuk menurut ketentuannya, ya, kalau kita lihat di aturan di PP 94 tahun 2010, ya, untuk biaya itu yang mana biaya yang termasuk, ya, yang mana yang berhubungan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak maupun biaya yang berhubungan dengan pajaknya yang sifatnya final itu tidak dapat dikurangkan, ya, tidak dapat dikurangkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mana dikenakan PPh tarif umum seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya untuk pelakuan wajib pajak yang memiliki penghasilan yang sifatnya final, ya, maupun dia dikenakan PPh tidak final, PPh tarif umum, ya, yang mana juga dia memperoleh penghasilan yang dikenakan yang objek pajak maupun bukan objek pajak, dia harus menyelenggarakan pembukuannya secara terpisah. Nah, artinya misalkan dia kalau ada biaya bersama, ya, joint cost atas penghasilan tersebut, ya, ada penghasilan yang sifatnya final, ada penghasilan yang tarif umum maupun penghasilan yang bukan objek pajak, wajib pajak harus dia mesti memisahkan, ya, pembebanannya dialokasikan secara proporsional seperti itu. Nah, untuk pembukuannya secara terpisah, ya, itu biasanya misalkan kalau dia bisa dilakukan pemisahan, ya, untuk proses pencatatannya, ya, dilakukan pemisahannya untuk setiap transaksi, ya. Jadi misalkan untuk penghasilan dan biaya yang kaitan dengan PPh yang dikenakan PPh tarif umum, ya, dan juga untuk biaya yang mana dikenakan kaitannya, ya, dikenai PPh yang sifatnya final, itu dia harus pisahkan seperti itu, ya, setiap transaksinya. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini, misalkan kalau untuk biaya maintenance, ya, biaya pemeliharaan gudang misalkan, ya, yang mana gudang itu dipakai untuk persewaan, ya, persewaan. Artinya apa? Biaya untuk pemeliharaan itu tentunya itu dikenakan karena kaitannya karena PPh sifatnya final, itu biaya itu tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang mana penghasilan kena pajaknya dikenakan tarif PPh umum gitu, ya. Nah, dan juga sama misalkan kalau gudangnya, ya, ada biaya penyusutan. Ya, biaya penyusutan itu sama. Misalkan kalau biaya penyusutannya digunakan untuk persewaan gudang, ya, karena biaya penyusutan ini tentunya tidak dapat mengurangi, ya, untuk penghasilan yang dikenakan PPh tarif umum seperti itu. Nah, tapi sekarang begini, misalkan kalau gudang ini ternyata, ya, gudangnya ternyata dipakai juga untuk selain disewakan dan juga digunakan untuk penyimpanan barang misalkan, ya, penyimpanan barang yang mana barang itu dijual, ya, ada labanya yang mana labanya itu dikenakan PPh tarif umum. Nah, tentunya untuk biaya penyusutan ini otomatis harus dilakukan secara proporsional seperti itu, ya, secara proporsional. Nah, secara proporsional itu misalnya begini, jadi kita mesti pisahkan, ya, artinya kita mesti selama setahun, ya, misalkan penghasilan omsetnya dari persewaan gudang misalkan nilainya 3 juta misalkan. Nah, dan juga untuk penghasilan dari penjualan barang misalkan omsetnya 300 juta. Nah, totalnya 600 juta. Nah, artinya kan untuk biayanya itu artinya 50% ya. Artinya yang 50%
kaitan dengan PPh yang sifatnya final, dan yang mana biaya yang penyusutan yang sisanya itu yang 50% lagi itu dikenakan penghasilan yang dikenakan PPh tarif umum seperti itu. Nah, jadi saya menjawab pertanyaan Bu Reni, apabila perusahaan ibu tidak melakukan pemisahan pembukuan yang terkait biaya sehubungan dengan penghasilan persewaan tempat yang mana dikenakan PPh sifatnya final, misalkan tadi biaya pemeliharaan gudang ya yang dimana disewakan atau biaya penyusutan ya, itu harus dilakukan alokasi ya, atau dialokasikan secara proporsional gitu ya, dan atau juga membuat laporan keuangan segmentasi seperti itu ya. Jadi tapi kalau misalkan biaya itu bisa dibebankan dialokasikan dengan biaya sebenarnya ya, memang ini memang biaya ini ternyata digunakan untuk persewaan gudang gitu ya, atau digunakan murni untuk transaksi penjualan barang. Nah, artinya biaya itu boleh dibebankan seluruhnya seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata memang ada biaya yang mana biaya ini ternyata digunakan bersama-sama gitu ya, biayanya di joint cost ini ya digunakan untuk PPh sifatnya final maupun dikenakan PPh tarif umum, maka harus dialokasikan dengan proporsional seperti itu ya. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Reni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.